Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu, yang mana pada kesempatan kali ini kami akan membuat sebuah prototipe yang berjudulkan Perancangan dan Implementasi Sistem Hidroponik Berbasis Air Hujan Melalui Proses Desalinasi dengan dosen pengampu Bapak Mehar Torsna Bangkit Sitorus STMM. Dan kami merupakan perwakilan dari program studi S1 Teknik Elektro. Selanjutnya, mungkin. Baik, dan di sini kami beranggotakan saya sendiri, Dava Farda Wiratama, dengan NIM 2023-11001, dengan tim saya, Hakimi Farhana El-Falah 2023-11005, dan juga Aura Rahma Adiba dengan NIM 2023-11246. Nah, latar belakang kami, kenapa sih kami mengambil judul tersebut? Karena seperti yang kita ketahui bahwa air hujan memiliki kandungan tertentu yang bersifat asam dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi tanaman apabila digunakan tanpa pengolahan. Jadi kalau misalnya air hujan langsung terpapar langsung ke tanaman tersebut akan membuat eh, proses penumbuhannya agak terganggu, seperti yang sudah dibilang di latar belakang ini, yaitu kondisi ini berpotensi mengganggu proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman, seperti menurunkan kadar klorofil serta meningkatkan pembentukan oksigen reaktif. Dalam sistem agroekosistem, dampak tersebut dapat menyebabkan penurunan produktivitas tanaman, kerusakan pada daun, serta memperlambat proses fotosintesis, sehingga tumbuh kembang dari tanaman tersebut akan terhambat dan tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal. Maka dari itu kami membuat, prototipe ini, proses desalinasi ini untuk membuat tanaman menjadi lebih menghasilkan performa yang maksimal. Selanjutnya. Nah, kasus yang terjadi, ini adalah kasus nyata yang sudah pernah terjadi di sekitar kita, yaitu kasus hujan asam di wilayah perkotaan. Hujan yang bersifat asam dapat terjadi secara alami, namun di wilayah perkotaan kondisi ini diperparah oleh aktivitas manusia yang menghasilkan gas-gas pencemar seperti karbon dioksida, karbon monoksida, dan sulfur dioksida. Gas-gas tersebut terlepas ke atmosfer dan bercampur dengan uap air sehingga mempengaruhi kualitas air hujan. Nah, kita akan tahu bahwa di perkotaan banyak sekali kendaraan-kendaraan yang digunakan dan banyak sekali juga ada beberapa pabrik yang menyebabkan banyak karbon dioksida yang terpapar di udara di sekitar wilayah perkotaan tersebut, sehingga membuat hujan tersebut terkontaminasi dan memiliki pH asam, dan itu tidak baik untuk tumbuh kembang tanaman. Selanjutnya juga, ada kasus yang lain, yaitu kasus pengaruh lingkungan pesisir hidup. Pesisir terhadap kualitas air hujan, di mana pada wilayah pesisir pantai, kualitas air hujan dipengaruhi oleh banyaknya partikel garam yang terbawa angin laut. Pasir dan uap garam dapat bergerak bebas di udara, menempel pada atap rumah penduduk, serta bercampur dengan gas terlarut dan uap air. Kondisi tersebut menyebabkan zat-zat tersebut ikut mengendap dan tercampur dalam proses terjadinya hujan. Dan itu juga mempengaruhi pH dari hujan yang ada di sekitar pesisir. Maka dari itu, kami mengambil sampel di daerah perkotaan dan juga daerah pesisir menjadi salah satu tempat yang memiliki resiko tinggi dalam perubahan atau kontaminan hujan yang telah terjadi. Mungkin bisa selanjutnya. Rumusan masalah. Jadi, apa aja sih yang kita menjadi pokok pembahasan dalam uh, prototipe kita ini, yang di mana pertama yaitu bagaimana proses pengolahan air hujan agar dapat digunakan secara optimal untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan tanaman hidroponik. Yang kedua, apakah air hujan yang telah melalui proses desalinasi memiliki efektivitas yang lebih baik dibandingkan air hujan yang belum mengalami proses desalinasi? Bagaimana cara memastikan alat desalinasi air yang dirancang dapat terintegrasi dan berfungsi dengan baik dalam sistem hidroponik? Jadi nanti kita akan membahas tentang pengolahannya bagaimana dan efektivitasnya dibandingkan apakah di hasil yang didesalinasi dan sebelum didesalinasi hasilnya sama atau ada perubahan yang signifikan. Itu adalah hal-hal yang akan kita cari dalam prototipe atau PKM yang akan kami buat pada kesempatan kali ini. Selanjutnya. Oke.
Selanjutnya di sini untuk tujuan penelitian, di sini ada beberapa tujuan. Yang pertama tentunya kita merancang alat yang berfungsi untuk mendesalinasikan air melalui sistem pemanasan. Lalu kita membuktikan kalau misalkan kualitas dari air hujan ini meningkat melalui proses desalinasi, maka ini akan dibandingkan dengan kondisi dari awalnya. Dan yang terakhir, menghasilkan alat yang dapat mengolah air untuk air yang telah terkontaminasi nih oleh zat berbahaya bagi tanaman. Nah, ketika, zat berbahaya tersebut terkontaminasi dengan tanaman tersebut, maka dapat digunakan secara aman pada budidaya hidroponik karena, fokus dari tujuan penelitian yang kita lakukan kali ini. Selanjutnya, untuk manfaat penelitian. Untuk manfaat penelitian yang pertama, tentunya mendukung produktivitas tanaman hidroponik. Di sini penggunaan air desalinasi yang lebih stabil dan layak pakai itu dapat meningkatkan kesehatan untuk tanamannya. Di antara lain untuk mengurangi risiko kerusakan karena kualitas airnya buruk. Lalu yang kedua, meningkatkan ketersediaan air bersih. Di sini dengan menggunakan alat desalinasi yang dikembangkan dengan mengubah air hujan atau air yang telah tercemar nih, ini tentunya dapat menjadi manfaat yang digunakan untuk sumber air alternatif dalam kebutuhan pertanian hidroponik. Dan yang ketiga, pemanfaatan air secara berkelanjutan. Dengan melalui proyek ini tentunya akan mendorong pemanfaatan air hujan yang telah tercemar ataupun air yang telah terkontaminasi secara efisien sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada sumber air bersih konvensional dan mendukung konsep keberlanjutan lingkungan. Yang terakhir, meningkatkan kualitas air nih untuk tanaman. Dengan melalui proses desalinasi ini, tentunya kita dapat membantu mengurangi kandungan senyawa berbahaya di dalam air, sehingga kualitas air ini akan menjadi lebih aman dan mendukung tentunya untuk pertumbuhan tanaman hidroponiknya. Selanjutnya untuk diagram blok sistem atau diagram alat di sini kami mulai dari air hujan terlebih dahulu, dilanjutkan dengan sensor. Di sini sensor yang kita gunakan ada sensor suhu dan juga sensor pH. Lalu untuk kontrol yang dipakai kita pakai microcontroller untuk ESP32, bisa juga pakai Arduino Uno. Lalu aktuatornya ini ada heater dan juga pompa air. Lalu dilanjutkan dengan sistem hidroponik dan menuju ke tanamannya. Untuk komponen utama alat, di sini tentunya kita menggunakan wadah air hujan. Tentunya digunakan untuk menampung air yang berada ketika di awal. Lalu heater di sini memanaskan airnya dengan tabung destilasi untuk tempat penguapan, kondensor untuk mengubah uap menjadi air, sensor pH untuk mengukur pH air, sensor TDS untuk mengukur kadar garam, pompa air yang menyalurkan airnya, dan terakhir pipa sebagai jalur aliran air menuju ke tanaman hidroponiknya. Oke, selanjutnya. Baik, jadi ini adalah cara kerja dari proses desalinasinya. Jadi pertama itu tabung yang sebelah kiri itu adalah penampungan air hujannya. Setelah airnya sudah diletakkan di situ secara manual, kemudian dipanaskan dengan menggunakan heater atau kita masuk ke proses desalinasi itu. Ketika air dipanaskan dan berubah menjadi uap, kemudian nanti akan diubah lagi menjadi air dengan menggunakan komponen yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu kondensor. Lalu kita akan menggunakan sensor pH untuk mengukur kualitas dari air tersebut atau pH airnya. Dan nanti ini hanya cara kerja dari proses desalinasinya saja. Untuk suhunya itu nanti kemungkinan di 100 derajat Celcius. Disesuaikan dengan di lapangannya bagaimana nanti. Oke, boleh di next. Nah, di sini ada prototipe yang mungkin akan kita buat seperti itu dan juga ada tanaman hidroponiknya atau bagaimana sih nanti bentukan dari tanaman hidroponik itu. Oh iya, tadi juga lupa kalau misalnya kita akan memantau pH itu secara real time dengan menggunakan IoT berbasis Blink seperti itu. Boleh dilanjutkan? Nah, jadi kesimpulan dari penelitian kami ini, pertama itu adalah proses desalinasi itu efektif menurunkan kandungan garam dan juga menstabilkan pH air hujan. Lalu air hujan hasil desalinasi layak digunakan untuk mendukung pertumbuhan tanaman hidroponik. Dan yang terakhir, sistem yang dirancang berpotensi menjadi solusi alternatif hidroponik yang ramah lingkungan dan juga berkelanjutan. Oke, boleh di next. Oke, mungkin cukup sekian.
presentasi dari kami. Mungkin kepada Dava boleh ditutup presentasinya. Terima kasih. Baik, tadi kita sudah melihat pemaparan terkait proyek PKM kami akan kami kerjakan dari kesimpulan dan beberapa proyek penjelasan terkait desalinasi proses desalinasi dari PKM kami, proyek prototipe ini. Semoga nanti prototipe PKM ini bisa diterima didanai oleh Dikti dan kami bisa melakukan PKM ini dengan lebih baik dan dengan bantuan juga dari dosen pengampu Bapak Mehat. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.